Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Kang. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik ya. Seger banget nih. Kita habis ke puncak-puncak gunung nih sekarang nih. Ini di mana nih? Ini namanya Batu Lawang, Kang. Batu Lawang. Ini daerah saya sih, daerah rumah saya lah. Kan kemarin kan kita ke pantai kan, Iya. yang alami-alami di dataran rendah. Nah sekarang rada naik sedikit nih. Sama-sama banyak angin juga, cuman sekarang lebih adem tempatnya. Lebih adem. Karena dataran tinggi kan. Mm-mm. Ngomong-ngomong, Gimana? kayaknya enak nih buat ngobrol-ngobrol lagi, Kak. Siap. Kayak tempat-tempat alam itu lebih kerasa gitu, apalagi Iya. sepi banget kan. Mm-mm. Nggak ada yang mengusik percakapan kita berdua. Iya. Cuman ada sapaan-sapaan dari alam semesta. Wis, puitis banget ya bahasanya ya. Angin sepoi-sepoi lah. Sepoi-sepoi ya. Gini Kang. Ya. Seperti biasanya, Mm-mm. kayak sebelumnya juga saya ngeresah tentang pembahasan sama perasaan. Kalau hari ini saya resah banget nih. Mm-mm. Nih Kang nih, di Iya. alam-alam terbuka kayak gini tuh enak banget buat ngobrolin sesuatu, Kang. Iya, Seperti benar. biasa aja. Saya ngebawa pembahasan yang cukup menarik nih. Wih, apa nih? Karena pembahasan ini datang dari rekan-rekan generasi saya lah. Karena kan saya bikin konten nih Kang di Instagram kan. Bisa dicek juga Instagramnya namanya @resah nggak sih. Resah nggak sih? Resah nggak Oke, sih. oke. Kemarin saya sempat bikin pertanyaan gitu. Iya. Polling gitu. Bukan polling sih, pertanyaan biasa, pertanyaan ya Q&A lah. Mm-mm. Lagi resah apa nih? Iya. Jadi followers saya itu jawab banyak tuh keresahan-keresahannya. Dan salah satu ada yang menarik banget karena dia nggak nulis di Q&A itu, tapi langsung nge-DM sama saya. Wih. Nge-DM tentang keresahan dia nih, yang akhirnya jadi keresahan saya. Jadi dia bilang gitu. kayak gini, Iya. kok bisa ya generasi-generasi muda muslim sekarang tuh, Iya. terutama ya anak-anak masih muda lah, masih muda belia yang masih pengen having fun segala macam, Iya. berpikiran kalau babi itu haram. Iya, emang. Tapi di satu sisi Hmm. mereka tetap ngejalanin aktivitas yang juga diharamkan. Contohnya kayak pacaran, Mm-mm. bahkan bawa yang bukan mahramnya ke kosan. Ya Ngapain sebut tuh? saya antara cowok yang dibawa ke kosan atau cewek yang dibawa ke kosan gitu. Iya. Sama ya minum-minuman yang beralkohol, ke klub malam dan lain sebagainya. Jadi satu sisi dia mengharamkan babi, sisi yang lain dia Tetap menjalankan yang haram. aktivitas yang haram juga gitu. Ya. Kan membingungkan kan. Saya justru berpikir kok kayak prasmanan ya. Maksudnya prasmanan tuh kok dosa dia kok pilih-pilih gitu. Sesuai seleranya aja. Kalau yang dosanya sekiranya memang nggak enak gitu. ya ditinggalin. Tapi kalau dosanya yang masih enak tetap dijalanin gitu. Iya. Aneh nggak sih? Kan? Pas makan comot satu. Iya, cuma satu ditinggalin satu gitu kan. Iya. Aneh banget. Ada gitu. kayak gitu ya? Ada loh. Ya maksudnya ini relate lah atau dekat lah sama lingkup-lingkup generasi saya gitu kan. Ada mungkin yang beralasan kali ya. Dia kalau meninggalkan sesuatu tuh belum mampu gitu tuh. Kalau saya meninggalkan pacaran tuh belum mampu nih. Jadi saya masih, tapi mungkin suatu saat nanti akan saya halalkan gitu. Banyak sih yang berdalih kayak Iya, gitu. Cuman kan di satu sisi maksud saya dosa-dosa yang lain tuh tetap dijalankan Iya, gitu. iya. Yang masih sesuai selera lah. Kayak misal contoh yang tadi tuh saya bilang minum-minuman beralkohol, ya tinggal beli doang. Walaupun setahu saya ya minum-minuman kayak gitu mahal-mahal, tapi tetap aja dibeli, Iya, tetap iya. diminum segala macam. Kan aneh kan? Tapi kalau ditawarin babi, mau babi nggak? Haram. Kan kocak gitu jadinya cara berpikir. Ada sih gini kali di Al-Quran itu pembahasannya di Al-Baqarah ayat 85. Jadi ayatnya itu turun untuk Bani Israel ya. Bani Israel itu melakukan hal yaitu mengimani sebagian isi kitab Taurat dan meninggalkan ya tidak mengimani sebagian isi kitab. Jadi sebagian isi kitab hukum-hukumnya mereka ambil, mereka imani, ya mereka praktekkan, tapi sebagiannya mereka tinggalkan. Nah, Allah menghukum orang yang demikian ini ya, Bani Israel, dan untuk semua juga, karena ini ayat ada dalam Al-Quran,
yang melakukan hal yang sama seperti Bani Israil ini, yaitu mengimani sebagian isi kitab dan meninggalkan sebagian isi kitab, itu dengan penghidupan yang nista di dunia dan di akhirat itu dengan azab yang pedih. Jadi kita emang nggak boleh sebagai kaum muslimin ya, sebagai orang Islam kita nggak boleh mengimani sebagian hukum Al-Quran dan meninggalkan sebagian hukum Al-Quran. Jadi yang kita pilih-pilih kayak tadi ya, hukum-hukum yang kita ini, oh ini haram, nggak boleh, saya tinggalkan. Yang ini haram tapi enak, saya ambil gitu. Itu nggak boleh, haram ya. Maka bagi mereka itu kehidupannya nanti kehidupan yang nista di dunia itu akan dinistakan sama Allah, dan di akhirat ya yang lebih pasti. Mungkin kelihatannya kalau di dunia itu happy-happy aja gitu kan, padahal dia melakukan hal-hal haram, tapi di akhirat pasti dapat azab yang pedih gitu. Kalau berarti hikmah ayat itu turun sebenarnya di satu sisi ya sifat manusia terus berulang sampai sekarang gitu ya. Iya benar, dari Bani Israel ya padahal ya udah beribu-ribu tahun yang lalu, ternyata sekarang masih ada yang mengulangnya hal yang sama. Bisa dicek gitu. Tuh Al-Baqarah ayat 85. Ya. Berarti termasuk ya Kang ya, termasuk yang STMJ lah. Sholat Iya benar. STMJ ya. Iya. Sholat tetap maksiat jalan gitu. Sholat jalan sholat jalan maksiat jalan ya. Iya. Oh iya. Ya itulah pokoknya. Sama ini juga yang ibadahnya juga pilih-pilih gitu. Sama ya. Ada yang cuman sholat Idul Adha doang, tapi sholat 5 waktunya kagak. Atau enggak sholatnya sholat Jumat doang gitu, yang seminggu sekali. Tapi sholat 5 waktunya enggak karena susah atau gimana lah. Atau yang sholat 5 waktu ya tapi cuman maghrib doang gitu, atau gimana karena sibuk lah. Iya benar. Padahal di satu sisi termasuk itu juga perintah yang harus dijalankan kan, ya, kewajiban lah, hal yang wajib lah, ibadah gitu harus dijalankan. Tapi kok juga sama pilih-pilih, itu apakah redaksinya sama atau sebenarnya memang sejalan gitu, setipe gitu, apa gimana tuh Kang? Memang harus kita sadari ya, bagi seorang muslim kita itu punya konsekuensi hukum. Memang beratnya sih, memang bukan berat sih, emang sudah kalau konsekuensi kan berarti konsekuensi ya, tanggung jawab lah, tanggung jawab. Mesti dipertanyakan juga tuh apa makna kita memilih Islam sebagai agama sebenarnya kan. Karena ketika kita memilih Islam sebagai agama kita gitu kan, sudah kita mengambil ini agama saya, ya mau nggak mau kan kita ikut aturan Islam ya. Di dalam Islam itu ada aturan wajib kan, yang wajib itu namanya kalau dijalankan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Itu udah nggak bisa milih itu istilahnya. Kalau wajib mau nggak mau harus dilakuin setiap hari, dilakuin wajib gitu kan. Kalau ditinggalkan dosa gitu kan, dosa. Maka memang dalam Islam itu ada hal yang wajib, yang sunnah itu dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan nggak masalah, nggak apa-apa gitu ya. Lebih baik diamalkan gitu. Karena ada yang mubah itu boleh bernilai ya kan. Pilihan gitu ya, mau diambil boleh, mau nggak diambil juga boleh. Ada yang makruh. Nah yang makruh ini kalau ditinggalkan dapat pahala, ya kalau dilaksanakan nggak apa-apa. Nah ada yang haram. Nah ini ada batasnya ya, wajib bandingannya sama yang haram. Nah ya ini sama-sama, yang wajib itu harus dilaksanakan, yang haram harus benar-benar ditinggalkan ya gitu. Jadi nah yang sunnah, mubah, makruh itu di bawahnya ya, itu masih oke lah gitu ya, masih bisa kita upayakan gitu seminimal mungkin. Tapi kalau yang wajib dan haram itu nggak bisa nawar, nggak bisa seminimal mungkin atau nggak bisa sedikit-sedikit, mesti benar-benar dijalankan bagi yang wajib, mesti total seluruhnya ditinggalkan bagi yang haram gitu. Nggak bisa belum siap, alasan belum mapan, belum apa gitu ya. Berarti termasuk kontradiksi kan Iya. Bahwa yang satu yang tadi tuh yang sholat jalan maksiat jalan, sama yang pilih-pilih dosa termasuk kontradiksi. Dia di satu sisi tetap ngejalanin sesuatu yang harusnya ditinggalkan, yang satu lagi meninggalkan sesuatu yang harusnya dijalankan gitu. Dan kontradiksi kalau dalam logika mantik itu tuh nggak bisa bersatu loh, nggak bisa bersatu dan nggak bisa hilang keduanya. Jadi harus ada salah satu yang dipilih. Benar. Kayak ganjil genap, ya ganjil genap gitu. Baik buruk, baik ya, buruk. Kita harus bilang ke orang tadi yang masih pilih-pilih tadi ya, masih
milih-milih gitu, yang enak diambil, yang nggak enak ditinggalkan ya. Hukum-hukum Islam itu, bahwa dalam Islam nggak bisa seperti itu. Memang berat konsekuensi orang berislam itu ya, tapi karena kan balasannya juga jelas, balasannya juga berat, yaitu neraka dan surga gitu. Fair lah gitu. Fair, wajib bener-bener dijalankan. Misalnya yang perempuan kalau jilbab, nggak bisa alasan belum siap tuh nggak bisa, karena wajib itu ya wajib gitu, total, bukan sunnah. Kalau sunnah nggak dilaksanakan masih nggak apa-apa, tapi kalau wajib mau nggak mau kita laksanakan. Dan pelaksananya itu nggak nunggu kita siap nggak siap gitu. Ketika kita sudah masuk Islam, mengazamkan diri masuk Islam, mau nggak mau sih pilihannya itu gitu. Juga yang haram sama gitu, nggak bisa kita saya belum bisa meninggalkan semuanya, ya saya sedikit-sedikit lah meninggalkan Hammer gitu ya, minum-minum keras. Kalau biasanya sehari semalam cuman 5 botol, saya tinggalkan lah, saya cuman sebotol aja gitu. Nggak bisa, harus seluruhnya, harus total. Jadi masuk Islam itu, ketika masuk itu benar-benar total menjalankan, dan benar-benar total meninggalkan apa-apa yang wajib, apa-apa yang haram. Saya jadi inget ini Kang, kalau cerita Hammer tuh saya jadi inget ceritanya sahabat itu yang pertama kali waktu di Madinah yang ayat turun miras itu, yang maksudnya minuman yang memabukan itu diharamkan. Satu Madinah kan banjir Hammer itu kan. Maksudnya saking memang mereka berkonsekuensi, maksudnya bertanggung jawab lah. Bertanggung jawab ketika sudah Islam, ayat turun. Ya ini harus tinggalkan gitu. Harusnya kayak gitu ya Kang ya? Bener. Iya. Apalagi yang sholat nih. Biasanya sholat tuh kan sesuatu yang wajib. Terus kalau dikasih tahu pun biasanya ya kadang-kadang nyeleneh, kadang-kadang ya malah ngonter balik. Apaan sih nyuruh-nyuruh sholat, apaan sih segala macam. Padahal satu sisi itu sebagai kewajiban seorang muslim yang paling, bahkan yang waktu dihisab nanti paling awal ditanyakan kan. Bahkan kalau nggak salah hukum Islam sendiri yang nyata ya, kalau sholat nggak, kalau hukum Islam tegak gitu, setahu saya yang diajari juga sama guru-guru saya, bahwa ketika hukum Islam tegak, sholat ditinggalkan tuh bisa dihukum loh. Bisa. Orang yang ninggalin sholat bisa dihukum. Iya. Berarti kan Masya Allah banget, ini sesuatu pelanggaran yang nauzubillah lah gitu ya. Aduh. Di negara yang menerapkan Islam sih gitu ya. Iya benar sekali. Di negara yang mayoritas Muslim, apalagi kayak kan suatu yang kontradiksi banget gitu kan. Di Indonesia hukum sholat itu mubah sih. Jadi lucu ya. Iya. Jadi lucu nih, sebuah pertanyaan besar juga buat kita nih. Nah satu lagi nih Kang, ada yang ibadah sama sama Tuhan ya, maksudnya sama Allah, tetap jalan, tetap bagus segala macam. Tapi secara muamalah atau secara sosial, justru berkebalikan gitu. Kayak contohnya, sholatnya rajin ke masjid, tapi pas aktivitas sama masyarakatnya ya dia culas, jutek, justru nggak jujur, nggak amanah, segala macam. Ini gambaran apa nih kalau kayak gini Kang? Saya justru penasaran kayak gini nih. Ya sama kayak tadi sebenarnya, dia belum seluruhnya mengamalkan Islam gitu. Ibadahnya nggak masuk ke. Jadi ibadahnya itu nggak tahu kenapa ya, kepada orang itu tadi, ibadahnya itu hanya untuk dirinya sendiri gitu, tidak berimplikasi kepada masyarakat gitu kan. Padahal ada ayatnya bahwa yang namanya ibadah dan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah saya jadi berpikir gitu Kang, mungkin ada nggak sih faktor penyebab kenapa orang bisa prasmanan gitu, milih larangan, bukan milih larangan, milih dosa sama milih pahala gitu. Mungkin ada implikasinya nggak sih? Ada faktornya nggak sih? Saya jadi berpikir kayak gitu loh. Banyak faktor. Faktor pertama mungkin dari pemahamannya kan, dari ilmu dia yang belum sampai ya, yang bisa jadi belum tahu bahwa yang ini tuh haram juga gitu. Dia taunya yang ini haram. Dia tahu bahwa babi itu haram, tapi dia nggak tahu bahwa pacaran itu haram. Mungkin dia punya informasi dari ustadz yang lain bahwa mengatakan pacaran itu masih boleh asal tidak berpegangan tangan, asal dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah gitu ya. Kayak makan. Bisa jadi dari informasi ya, disinformasi itu ya,
ilmunya gitu, pemahamannya yang masih kurang. Pertama itu, kedua dari kemalasan, malas gitu. Dan apa ya, sudah dalam dirinya itu sudah sulit meninggalkan keharaman yang itu gitu. Kalau keharaman yang lain yang dia paham, yang dia mudah meninggalkannya, dia tinggalkan. Tapi untuk yang sudah sering dia laksanakan, dia bertahun-tahun dilaksanakan, dia sulit. Dan udah ngerasa enak dengan itu, justru kan biasanya susah ninggalin. Dan dia badan dia sudah sulit gitu kalau meninggalkan ini, padahal haram juga. Jadi solusinya sebagai Muslim yang benar-benar menjalankan keislaman ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, untuk mereka-mereka yang masih pilih-pilih ya tadi itu ya, prasmanan hukum tadi, yang dia suka dia ambil, yang nggak suka dia tinggalkan, yang berat dia tinggalkan, yang enak-enak dia diambil. Kalau dia memang mau berubah ya dia mesti belajar Islam dulu kan, ngaji dulu ya, belajar, memahami. Ya kita juga sama-sama belajar sih gitu kan. Mau terbuka untuk cari tahu ya gitu kan. Untuk cari tahu itu pertama kan dulu, itu dulu pertama. Karena informasinya belum ada di dia kan. Bisa jadi. Ya kedua harus komitmen untuk meninggalkan tadi yang haram-haram yang belum bisa dia tinggalkan. Dia mesti dalam dirinya dia komitmen dulu bahwa saya harus meninggalkan yang haram-haram yang belum bisa saya tinggalkan sebenarnya gitu. Komitmen ya bisa dimulai dengan pelan-pelan kalau emang nggak susah, tapi kalau bisa ya langsung. Dan jauhi hal-hal yang mendekatkan dengan keharaman tadi. Jauhi hal yang berpotensi membawa dia kembali menjalankan sesuatu yang haram itu ya. Kalau teman-temannya banyak yang menjalankan keharaman tadi, ya kita mau nggak mau meninggalkan teman-teman yang banyak melaksanakan yang haram dan berganti gitu ya, nyari teman yang banyak ibadahnya untuk treatment dia secara khusus kan. Iya. Karena kalau masih tetap di situ ya otomatis secara nggak langsung bakal, walaupun bisa tapi susah banget. Terpengaruh lagi iya, kan. Bener banget. Gitu. Dia belajar, dia komitmen diri sendiri, dan dia meninggalkan hal-hal yang bisa mendekatkan dengan keharaman, dengan kemaksiatan. Dia tinggalkan barang-barangnya, teman-temannya, tempatnya juga jangan berdekatan dengan tempat yang suka bermaksiat, mesti pindah gitu untuk maksimal berarti ya, proteksi maksimal berarti ya. Untuk mencegah kemungkinan untuk balik lagi melaksanakan keharaman tadi. Nah, belajar Islamnya berarti secara luas berarti Kang. Lah iyalah. Jadi intinya belajar lagi lah, yang belum belajar lagi, yang udah belajar terus, yang masih ngeyel tolong buka otaknya, buka pikirannya supaya open mind. Ya itu dia tuh, open mind, buka pikirannya supaya keislaman kita ini benar-benar menuju sempurna lah. Setidaknya kalau belum sempurna ya menuju sempurna. Untuk terus menjalankan apa yang diperintahkannya, berikan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menjauhi apa yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Oke Kang, mungkin cukup nih. Ya, siap. Sudah mungkin sebagian besar sudah terjawab. Untuk next selanjutnya ditunggu ya Kang. Apanya? Pembahasan lagi yang dibahas di alam terbuka, Insya di Wired Ideas. Cukup ya Kang ya? Ya. Udah mulai sore Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.